Halo adik-adik, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film musikal fantasi berjudul The Little Mermaid yang dirilis pada tahun 2023. Jadi film ini menceritakan tentang si Putri Duyung yang membuat kesepakatan dengan penyihir laut berbahaya untuk mendapatkan pria darat idamannya yang ia selamatkan dari kapal karam. Berhasilkah si Putri Duyung mendapatkan pujaan hatinya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di laut nggak tahu, di mana sebuah kapal yang penuh dengan pelaut mencoba melemparkan tombak ke arah yang mereka yakini sebagai Putri Duyung. Seorang pangeran bernama Eric yang tak percaya cerita dongeng lalu segera menghentikan mereka karena sosok yang ditombaki mereka ternyata hanya seekor lumba-lumba. Meskipun begitu, para pelaut tetap bersikeras bahwa Putri Duyung dan makhluk laut lainnya benar-benar adanya dan sangat berbahaya. Eric kemudian dihampiri kepala pelayannya yang bernama Grimsby. Ia bertugas mengawasi Eric atas permintaan ibunya yaitu Ratu Selina. Grimsby meminta Eric untuk segera pulang, namun Eric masih ingin berpetualang dan tak sengaja menjatuhkan teropong milik Grimsby. Tepat di bawah lautan, ternyata terdapat kerajaan Duyung yang dipimpin oleh Raja Triton. Di saat itu juga, Triton mengumpulkan putri-putrinya untuk merayakan Coral Moon, yaitu sebuah koral yang bernama Moon. Raja Triton ini memiliki 7 putri, yaitu Perla, Indira, Mala, Tamika, Karina, dan Caspia. Sedangkan putri bungsu Triton yang bernama Ariel tidak hadir karena pelayan Triton yang merupakan kepiting bernama Sebastian lupa memberitahu Ariel tentang pertemuan ini. Maka dari itu, Triton meminta Sebastian untuk menemukan Ariel segera mungkin. Yes, Your Majesty, right away. Rupa-rupanya, Ariel dan teman ikan kecilnya bernama Flounder sedang berpetualang di wilayah terumbu karang dan tak sengaja menemukan teropong milik Grimsby. Ariel kemudian mengajak Flounder pergi ke tempat bangkai kapal yang merupakan tempat terlarang. Meskipun terlarang, tetapi Ariel sering mendatangi tempat ini untuk mencari barang-barang antik yang tenggelam bersama kapalnya. Saat Ariel menemukan sebuah garpu, tiba-tiba sesosok hiu putih muncul dan mencoba memakan Ariel. Untungnya, Ariel yang memiliki otak cerdas berhasil menjerat hiu tersebut dengan mancingnya ke sebuah cermin. Keduanya lalu kembali ke wilayah kerajaan dan ditemukan oleh Scuttle, seekor burung penyelam yang tahu tentang dunia darat atau manusia. Scuttle memberitahu Ariel bahwa garpu temuannya digunakan manusia untuk menata rambutnya. Di saat itu juga, Sebastian datang dan memberitahu Ariel bahwa dia melewatkan pertemuan Coral Moon. Mengetahui hal itu, Ariel pun segera pergi menemui ayahnya. Dan bersama dengan itu, 2 belut bernama Flotsam dan Jetsam memata-matai Ariel yang dikirim oleh tuan mereka yaitu Ursula, si penyihir laut sekaligus saudara perempuan Triton yang membenci Triton karena menguasai lautan. Sementara dirinya malah ditinggalkan dalam lubang kesengsaraan. Maka dari itu, Ursula merencana menggunakan Ariel sebagai pion untuk menggulingkan kakaknya dan menggantikan posisinya sebagai Dewi Laut. Driven halfway to madness. While Daddy have been waiting for. So you went to the shipwrecks again. Setelah Ariel bertemu Triton, Triton memarahi Ariel dan mengingatkannya untuk tidak mendekati permukaan karena bagaimanapun juga Triton sangat membenci dunia darat. Sebab manusialah yang bertanggung jawab atas kematian istrinya atau ibu Ariel. Ariel kemudian pergi bersama Flounder ke gua miliknya, di mana di sana Ariel menyimpan semua artefak milik manusia yang ia temukan di setiap kapal karam.
Di sini, Ariel mengungkapkan keinginannya untuk melihat dunia di atas, yaitu dunia manusia. Di saat itu juga, Ariel melihat cahaya murup-murup di permukaan. Ia pun menjadi penasaran dan memutuskan untuk kemumbul ke permukaan sambil diikuti oleh Sebastian. Ketika Ariel kemumbul, ia melihat kembang api di atas yang ternyata berasal dari kapal Pangeran Erik, di mana mereka ini sedang merayakan pesta ulang tahun Erik. Disinilah Ariel mulai terpesona dengan ketampanan Pangeran Erik dan diam-diam mengamatinya dari samping kapal. Namun di saat itu juga, badai dahsyat melanda kapal mereka. Badai tersebut membuat kapal mereka menabrak terumbu karang. Ketika kapal mulai terbakar, para kru mulai melompat ke Scotchy, sedangkan Erik mencoba menyelamatkan anjingnya yang bernama Max. Namun, setelah Max berhasil diselamatkan oleh Erik, Erik tergelincir dan jatuh ke lautan. Untungnya, sebelum Erik tenggelam lebih dalam, ia diselamatkan oleh Ariel. Pagi harinya, Ariel membawa Erik ke pantai dan berhasil menyadarkannya dengan menyanyikan sebuah lagu yang sangat merdu. Tetapi sebelum Erik melihat wajah Ariel dengan sangat jelas, tiba-tiba Grimsby dan para penjaga istana datang untuk menemukan Erik. Erik lalu dibawa kembali ke istana, sedangkan Ariel hanya memandangi Erik dari kejauhan. Ketika Ariel kembali ke bawah air, Sebastian menemukannya dan mencoba meyakinkan Ariel bahwa kehidupan di permukaan terlalu dibesar-besarkan dan semuanya jauh lebih baik di tempat mereka berada, yaitu di bawah laut. So much more. No, Ariel. You have to let go of this. Setelah Erik kembali ke istana, dia meminta orang-orangnya untuk berusaha menemukan gadis misterius yang telah menyelamatkannya. Melihat tingkah laku anaknya, Ratu Selena pun mengira kalau Erik sedang tidak sehat dan mengada-ngada. Akan tetapi, Erik bersikeras bahwa dirinya telah diselamatkan oleh seorang gadis yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Meski lagi tak enak badan, Erik tetap nekat keluar dari istana dan melompat ke atas perahu untuk menemukan gadis tersebut. Shipwreck. They are careless. Sementara itu, di bawah laut, Ariel dan saudara perempuannya terlihat sedang membersihkan terumbu karang dari runtuhan kapal. Mereka lalu dihampiri oleh Triton yang mengungkapkan kalau manusia adalah makhluk paling jahat. Namun hal itu langsung dibantah oleh Ariel karena tidak manusia itu semuanya jahat. How could we forget? Where are you? What's going on with? Melihat tingkah laku Ariel akhir-akhir ini sangat sensitif, Triton pun memanggil Sebastian untuk menjelaskan tentang sikap Ariel. Sebastian lalu membocorkan rahasia kepada Triton bahwa Ariel jatuh cinta dengan Erik setelah naik ke permukaan tadi malam. Oh, I tried to stop her, sir. Mengetahui hal itu, Triton pun menemui Ariel di guanya dan menghukumnya karena tidak mematuhi perintahnya. Meskipun Ariel mencoba untuk berargumen bahwa manusia tidak semuanya jahat, tetapi Triton tetap menggunakan trisulanya untuk menghancurkan semua barang antik yang Ariel kumpulkan. Hal ini pun membuat Ariel menangis dalam kesedihannya. Gak lama setelah Triton pergi, Ursula menggunakan Flotsam dan Jetsam untuk menghubungi Ariel dan memancingnya ke sarangnya dengan imbalan akan membantu permasalahan Ariel. Ariel pun tertarik dengan Ursula dan pergi ke sana bersama Flood dan Jetsam. Sementara Flounder dan Sebastian mengikuti Ariel dari belakang. Let's go.
Sesampainya di sana, Ariel bertemu dengan bibinya yang hidup terasingkan. Ursula lalu mempermainkan keinginan Ariel untuk bersama manusia dan minatnya kepada Eric. Ia menawari Ariel tubuh seperti manusia agar Ariel bisa menemui Eric. Awalnya, Ariel menolak, namun setelah dipikir-pikir akhirnya ia menerima tawaran Ursula. Ariel kemudian rela mencabut salah satu sisiknya sebagai bagian dari kesepakatan. Namun dalam kesempatan itu, Ariel juga harus menyerahkan suaranya untuk digantikan dengan 2 kaki. Give up your mermaid. You won't be able to breathe in the waters. Here with me. Just your voice. Setelah menjadi manusia, Ursula memberi Ariel waktu 3 hari untuk membuat Eric menciumnya, atau jika tidak, maka Ariel akan kembali menjadi putri duyung dan menjadi tawanan Ursula. Ariel kemudian segera muncul ke permukaan karena sekarang ia tidak bisa lagi bernafas di dalam air. Namun, di saat itu juga, Ariel, Sebastian, dan Flounder tak sengaja terjerat jaring nelayan. Lord have mercy. A shipwreck. Okay, explanations, and don't tell anyone about the sea witch. Nelayan itu lalu segera memberi Ariel selemek dan membawanya ke istana karena ia mengira telah menemukan gadis yang sedang dicari oleh pangeran. Sesampainya di istana, Ariel dimandikan oleh pelayan istana bernama Lashana. Saat Lashana memberikan pakaian kepada Ariel, ia menyadari kalau Ariel ditemukan di laut dan segera memberitahu pangeran kalau gadis tersebut mungkin orang yang sedang ia cari. Namun sayangnya, saat pangeran Eric menemui Ariel, ia langsung kecewa karena gadis yang telah menyelamatkannya bisa bernyanyi sedangkan Ariel tidak bisa berbicara. Meskipun begitu, Eric tetap berbaik hati kepada Ariel dan membiarkan Ariel tinggal di istana kapanpun ia mau. Singkat cerita, ketika Sebastian menemukan Ariel di kamarnya, Sebastian menemukan bahwa Ariel juga tidak ingat bahwa dia harus mencium Eric sebagai bagian dari kesepakatan. Hal ini ternyata disengaja oleh Ursula dengan menghilangkan ingatan syarat tersebut dari ingatan Ariel. Don't you turn your back on me? Malam harinya, Ariel kemudian menyelinap keluar dari kamarnya dan menemukan perpustakaan milik Eric. Saat Ariel menemukan pernak-pernik berbentuk putri duyung, Eric datang dan dengan senang hati memamerkan hal-hal yang ia temukan dalam perjalanannya kepada Ariel. Ariel kemudian sengaja menghancurkan salah satu batu karang milik Eric untuk menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat permata merah yang sangat indah. Hal ini pun membuat Eric tertarik kepada Ariel yang tahu banyak tentang rahasia lautan. Saat keduanya sedang asik membicarakan peta dunia, Grimsby datang dan melihat kalau Eric tertarik dengan Ariel. Grimsby lalu membicarakan tentang pencarian gadis yang telah menyelamatkan Eric. Tetapi di sini, Eric terlihat tidak bersemangat dan lebih berfokus kepada Ariel. Bahkan, Eric meminta Grimsby menyediakan kereta kuda karena nanti besok Eric akan mengajak Ariel jalan-jalan keliling kota. Yes, you must do that. Absolutely. Keesokan harinya, Grimsby membiarkan Eric pergi ke kota bersama Ariel. Mereka menghabiskan hari di kereta kuda dan hampir menabrak pengembala domba yang sedang menyeberang. Ariel kemudian berkeliling ke pasar, di mana di sana Ariel sangat bahagia melihat banyak hal yang belum pernah ia lihat di bawah laut.
Tidak cuma itu, Ariel juga mengajak Eric menari bersama pengunjung yang membuat Eric merasa bahagia saat di dekat Ariel. Ketika Eric dan Ariel hendak kembali ke istana, Skutle sengaja mencuri topi milik Eric yang membuat keduanya terpancing ke sebuah danau. Rupa-rupanya, Skutle, Sebastian, dan Flounder berencana untuk mempercepat proses ciuman sehingga Ariel bisa mendapatkan kembali suaranya. Dengan bantuan makhluk hewan lain, mereka berusaha mengatur suasana agar Eric mau mencium Ariel. Ariel juga berhasil memberitahu namanya melalui petunjuk bintang kepada Eric. Ariel. Namun, saat mereka hendak berciuman, Ursula sengaja membalikkan perahu mereka agar Ariel gagal dalam menjalankan kesepakatannya. That was close. We're not gonna let that happen again. Saat keduanya tiba di istana, mereka ditemukan oleh Grimsby yang melihat kalau Eric sedang jatuh cinta kepada Ariel. Grimsby pun sangat senang dan mendukung mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Grimsby juga mencandai Eric yang mulai melupakan gadis penyelamat yang dianggap sebagai khayalan belakang saja. Namun, mereka masih belum sadar kalau gadis itu adalah Ariel itu sendiri. Sang pangeran yang kini dirundung asmara kemudian pergi ke pantai. Ia mulai kebingungan, mau memilih Ariel atau mencari gadis yang telah menyelamatkannya. Di saat itu juga, Eric mendengar suara nyanyian yang sama persis dengan gadis yang telah menyelamatkannya. Setelah dicari-cari sumber suaranya, Eric dibuat terkejut karena menemukan seorang gadis cantik sedang duduk di atas batu karang. Keesokan harinya, Skutle terbang ke kamar Ariel untuk menceritakan beberapa berita tentang Eric yang bersiap untuk melamar. Mendengar kabar itu, Ariel pun senang karena mengira Eric bakal melamarnya. Namun, ketika Ariel pergi mencarinya, dia melihat kalau ternyata Eric akan melamar gadis tadi malam bernama Vanessa yang menurutnya dialah adalah gadis yang telah menyelamatkannya. Hal ini pun membuat hati Ariel hancur berkeping-keping. Saat Skutle menyelidiki kamar Vanessa, ia menemukan kalau ternyata Vanessa adalah Ursula yang sedang menyamar. Tentu saja Ursula melakukan ini agar Ariel gagal mendapatkan ciuman dari pangeran. Skutle lalu terbang untuk memperingatkan Ariel dan memberitahu kalau Vanessa adalah Ursula. Menyadari hal itu, Flounder pun pergi untuk memberitahu Triton, sementara yang lain pergi untuk menghentikan pertunangan mereka. Sementara itu, Grimsby memberitahu Eric kalau dirinya sebenarnya tidak setuju Eric bertunangan dengan Vanessa karena pada dasarnya Eric masih menyukai Ariel. Namun, mau bagaimana lagi karena Eric menganggap kalau Vanessa lah gadis yang telah menyelamatkannya. No, when I got it. This. Saat pertunangan sedang berlangsung, Skutle sengaja mengganggu Vanessa yang menyebabkan cincin pertunangan jatuh lalu disingkirkan oleh Grimsby. Di saat itu juga, Ariel datang. Ia merebut kalung milik Vanessa, kemudian membantingnya sehingga suara Ariel terangkat dan kembali ke tenggorokan Ariel. Alhasil, Ariel pun bisa berbicara. Eric juga sadar bahwa gadis yang telah menyelamatkannya ternyata adalah Ariel. Saat Eric hendak mencium Ariel, tiba-tiba Ariel berubah menjadi duyung karena waktunya telah habis. Begitu pula dengan Vanessa yang berubah menjadi Ursula dan menyeret Ariel jatuh ke dalam lautan. Eric, wait! Ursula kemudian ditemukan oleh Triton yang secara langsung menyerangnya. Tetapi Ursula mampu menangkis serangan Triton dan menggunakan Flomsat dan Jetsam untuk menjerat Ariel dan akan membunuhnya sebelum Triton setuju untuk menyerahkan trisulanya. Karena demi keselamatan putrinya, Triton pun terpaksa memberikan trisulanya kepada Ursula.
Namun di saat itu juga, Ursula meminta belut menguras nyawa Triton sampai membuat Triton jatuh ke dasar lautan. Gak lama kemudian, Eric datang dan memukul lengan Ursula dengan tombak. Flotsam dan Jetsam lalu mencoba menangkap Eric, sedangkan Ursula menggunakan trisulanya untuk membunuh Eric. Tetapi serangan itu malah meledakkan kedua belut tersebut. Ursula yang putus asa kemudian tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar dan mulai menyerang Ariel dan Eric dengan menciptakan sebuah pusaran sangat besar. Pusaran itu menyebabkan kapal yang tenggelam kembali ke permukaan. Ariel lalu melompat ke salah satu kapal untuk mengambil kendali. Saat Ursula hendak membunuh Eric, Ariel mengarahkan kapalnya ke tubuh Ursula dan berhasil membuat cucur kapal menusuk tubuh Ursula yang akhirnya membuat Ursula tewas. Sedangkan trisulanya jatuh dan memulihkan tenaga Triton. Triton lalu meminta Ariel untuk kembali ke dunianya. Sementara Eric yang sudah tiba di pantai meminta orang-orang untuk menemukan Ariel. Namun ibunya memberitahu kalau kau tidak akan bisa hidup dengan Ariel karena Ariel hidup di alam yang berbeda. Di hari berikutnya, Triton meminta nasihat dari Sebastian yang menyarankan agar mau merelakan Ariel demi kebahagiaannya. Triton lalu memperhatikan Ariel yang sedang memandangi kastil dengan penuh kerinduan. Dari sinilah Triton menyadari apa yang diinginkan putrinya. Meskipun sangat berat, tetapi Triton akhirnya harus melepaskan Ariel. Triton lalu menggunakan trisula untuk mengembalikan kaki Ariel. Dan Ariel kembali ke Eric di mana mereka berbagi ciuman pertama mereka. Singkat cerita, Ariel dan Eric kemudian menikah dan bersiap untuk berlayar untuk berkeliling dunia. Ariel lalu bertemu dengan Flounder, Sebastian, dan Skutle yang mengucapkan salam perpisahan kepada Ariel. Saat Eric dan Ariel hendak pergi ke kapalnya, Triton muncul untuk mengatakan kalau dirinya akan selalu menjaga mereka berdua. Begitu pula dengan para duyung yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan melihat mereka pergi bersama manusia. Mereka bergabung dengan dua dunia dan mereka terlihat sangat akur. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Little Mermaid. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini: di dunia ini ada yang lebih parah daripada wibu, yaitu orang yang mencintai kuntilanak. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.